the field and glean among the ears of grain after him in whose sight I shall find favor. Nah, saudara kasih Tuhan, Ruth mengatakan kepada Naomi, biarlah aku pergi ke ladang itu, berada di belakang orang yang murah hati itu, di mana aku akan mencari favor itu. Dengar baik-baik. Ruth tujuannya mau mencari jelai-jelai padi, sisa-sisa yang ada di belakangnya. Dia nggak mau ngambil, saudaraku, jelai-jelai padi yang masih tumbuh, jelai-jelai padi yang masih di tanah. Dia nggak boleh cabut, dia bukan pegawai, dia nggak punya hak buat cabut itu. Dia nggak boleh cabut, dia nggak boleh curi milik orang. Dia cuma boleh ngambil yang jatuh-jatuh. Pasti kan kalau ada saudara ngambil padi-padi seperti itu, ada jelai-jelai yang jatuh, saudaraku. Dia cuma mau mengambil jelai-jelai yang jatuh ke tanah, seperti itu. Tetapi dia bukan cuma mau mengambil jelai padinya, toh. Tetapi dia bilang, whose sight I shall find favor. Aku akan mencoba untuk mendapatkan kemurahan yang itu. Aku akan mendapatkan favor itu. Yang aku cari adalah favor itu. Aku akan cari dari orang yang bermurah hati. Aku akan cari dari orang yang mempunyai favor itu kepadaku. Dengar baik-baik. Pesan Tuhan masuk ke tahun ini, saudara yang kasih Tuhan, adalah masuk tahun perkenanan Tuhan. Yes, dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Yes, masuk tahun ini, saudara dan saya diajak oleh Tuhan untuk masuk ke dalam tahun the year of God's favor. Tetapi step pertama yang saudara dari hari ini, dengar baik-baik, dari hari pertama ini yang saudara dan saya harus lakukan adalah kita mau mencari favor itu, mau mengalami favor itu. Yes, saudara dan saya masuk ke dalam the year of God's favor, masuk ke dalamnya. Tetapi saudara dan saya, Tuhan mau untuk, ayo Tuhan, aku mau mengalami favor itu. Istri saya, Amin, selalu katakan, minta. Kesalahan orang Kristen yang pertama adalah kesombongan untuk gak mau minta. Oh, seolah-olah saudara pikir otomatis dong, Tuhan harus kasih ke saya. Ya, Tuhan punya janji, dan dia janji dia ya dan amin buat saudara dan saya. Amin, saudara. Ya dan amin. Janji Tuhan semuanya akan digenapi. Tapi saudara dan saya, Tuhan kita minta Tuhan. Ini tahun pertama, aku mau Tuhan. Kalau Pak Niko, Tuhan berikan satu visi untuk mengatakan ini tahun adalah tahun perkenanan Tuhan. Tuhan, aku mau minta tahun perkenanan Tuhan. Amin, saudaraku. Mau minta, saudara. Seringkali orang kita sombong, saudaraku. Yang penting ada dua. Pertama, kita sombong, orang Kristen ini sombong, tidak mau minta loh. Udah masuk tahun perkenanan Tuhan, ya udah dong. Secara nggak langsung aku ada di dalamnya dong. Sekarang, saudara, itu artinya kita tidak mau merendah di hadapan Tuhan. Ruth katakan, aku akan berjalan di belakang orang yang murah hati itu. Aku akan mencari to find the side whose side I shall find favor. Side I shall find favor. Kita mau mencari favor itu. Kita mau mengalami favor itu. Yang berarti katakan amin. Itu yang pertama. Kita sombong, tidak mau, saudara. Or saudara tidak percaya. Visi. Tahun 89 juga Pak Ibu udah bilang visi, kembangkanlah kemah. Patok-patokmu apa itu? Patok ayam, kemah. Kembangkan. Patok kemah, mau camping gue gak demen, suruh bangun kemah, bangun tenda aja gue gak bisa. Apa tuh visi? Terus apa tuh multiplikasi dan promosi, multiplication, matematik balik sebel, suruh kali-kali yang lagi. Ngapain? Kita seringkali apatis atau kita just gak mengerti, saudara. Sekarang lagi tahun perkenanan Tuhan, apa tuh banyak, saudara. Jangan salah pikir. Banyak saudara dikasih Tuhan, anak-anak Tuhan, tapi kita tidak hidup di dalam visinya Tuhan. Bukan sama saya Korintus. Kita Ruth ingetin, karena kita kan berjalan di situ supaya saudara keluar dari tempat ini benar-benar ngerti apa itu perkenanan Tuhan. Bukan bersama saya Korintus, saudara. Haleluya. Korintus 1 Korintus 2 ayat 14. I'm excited. Saudara ingat? Jangan dipasang dulu. Dimatiin dulu. Saudara ingat gak waktu 2 minggu yang lalu saya pernah menyampaikan firman Tuhan di sini mengenai doa Tuhan Yesus. Ingat ya? Nah, doa Tuhan Yesus salah satu yang saudara yang disampaikan adalah Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya, dikatakan. Betul ya? Aku berdoa bagi mereka. Ingat saudaraku,
bukan bagi dunia. Dengar ya, ini satu yang penting, ini satu kesinambungan saudara. Saudara, waktu kita mendengarkan firman Tuhan di tempat ini, saudara, kita rindu Roh Kudus memberikan pada kita satu understand, supaya biar satu understand ini jadi bukan sepotong-sepotong. Jadi dalam firman Tuhan jangan sepotong ini, tapi yang itu lupa. Gak apa-apa lupa, tapi saya ingatkan, tapi supaya saudara. Nah, Tuhan Yesus itu berdoa buat saudara, ya. Tuhan Yesus berdoa buat saudara. Tuhan katakan, bagi murid-murid kepada untuk mereka aku berdoa, tapi bukan untuk dunia. Benar ya? Jadi Tuhan punya khusus doa buat murid-muridnya. Ini loh yang aku doakan, Bapak, supaya engkau melindungi mereka. Ingat ya, saudara, sampai sini benar. Jadi ada satu. Nah, kenapa dua dunia Tuhan Yesus bukan tidak mau berdoa? Tuhan rindu hatinya mau berdoa. Tapi orang dunia, saudara, which is saya kalau orang dunia ya, bukan artinya bukan orang Kristen. Orang Kristen banyak. Mau tempel di KTP-nya Kristen, mau pakai tulisan di sini Kristen, mau pakai topi tulisan orang Kristen, mau pakai salib segede-gede sini. Saya sering lihat penyanyi yang penyanyi dunia, saudaraku ya, biasanya orang Black Americans kalau nyanyi banyak ngobrol salib segede balok, saudara. Pernah lihat nggak? Lagu you got salib segede balok. Pernah lihat nggak sih saudaraku? Salib segede balok, saudara boleh pergi ke gereja salib segede balok. Belum tentukan artinya itu jadi orang Kristen. Kenapa firman Tuhan bilang gini di Korintus? Lihat saudaraku, ya, dengar baik-baik. Saudara, saya minta jangan ngantuk. Saya tahu semalam saudara ada yang begadang, ada yang tidur jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, ada yang belum tidur, ya. Ada yang kemarin kebanyakan Coca-Cola, ada yang kebanyakan bir, ada yang kebanyakan bir, saudara gue ya, nggak ada kali ya. Nah, tapi mungkin saudara ngantuk, tapi hari ini jangan ngantuk. Karena ini tahun pertama kita sudah tahun pertama. Hari pertama kita lagi mau masuk tahun pertama Tuhan. Tuhan bilang ini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Perhatikan baik-baik saudara. Manusia duniawi, Tuhan berdoa, Tuhan bagi mereka aku berdoa, jangan dimati-mati. Bagi mereka, bagi murid-murid aku berdoa, bukan buat dunia aku berdoa. Kenapa? Manusia duniawi, Tuhan katakan, tidak dapat menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Tubuh, jiwa, roh, ingat, Roh Allah berbicara kepada roh saudara. Manusia duniawi gak bisa menerima itu, saudara kasih Tuhan. Mereka bilang bodoh. Saudara coba ngomong, coba sekarang saudara ngomong, jangan susah-susah. Saudara punya teman yang bukan orang Kristen dong? Punya nggak teman? Jawab. Enggak apa. Saya dari kecil lahir di gereja. Sekolah saya di gereja, Pak. Jadi saya sekolah minggu terus setiap hari. Hari Senin, Selasa, Rabu saya sekolah minggu terus. Sampai dewasa saya adanya di gereja. Teman saya enggak. Saudara punya teman-teman. Coba saudara mulai ngomong, this year we are entering the year of God's favor. Coba saudara ngomong gitu. Ada dua kemungkinan. Pertama, ini dengar kata saya, read my lips. Pertama, teman saudara bilang, the year what? Of God's favor. Yeah, right, the God's favor. Atau dia, oh really? Apa maksudnya? Dia katanya sama saudara. Abis itu dia mulai tampang berubah. Begitu tampang dia mulai berubah, saudara mulai apatis. Saudara ngomong jadi mulai berubah juga, beneran enggak ya? Saudara jadi malu sendiri ngomong the year of God's favor. Bisa kayak terjadi seperti itu? Bisa. Kenapa? Saudara takut dianggap bodoh. Firman Tuhan sudah bilang kepada kita bahwa mereka tidak dapat menerima yang berasal dari Allah, karena itu bagi suatu kebodohan. Saudara waktu ngomong kepada orang, berani gak saudara bilang, this year I'm entering the year of God's favor. Aku akan menerima perkenanan Tuhan. Berani gak saudara ngomong gitu? Berani gak saudara ngomong gitu? Di gereja, gampang kamu lihat orangnya religius semua di sini saudaraku. Kalau lihat ke kiri kanan bersayap semua saudara. Berani gak di luar? Ya saudara lagi ada masalah, ada apapun gitu ya, tapi aku percaya tahun ini tahun perkenanan Tuhan. The year of God's favor, yeah, right. God's what? Saudara bisa jadi malu, kenapa? Orang dunia menganggap bodoh, saudara malu dianggap bodoh. Tapi kita anak-anak Tuhan, saudara dan saya, kita harus mengerti apa itu tahun perkenanan Tuhan. Katakan amin. Saudara mau itu? Mau benar-benar? Mau saudara mengalami tahun perkenanan Tuhan? Mau? Ya saudara kasih Tuhan, kita masuk ke dalam tahun perkenanan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Kita harus mencari, kita harus Tuhan, aku mau masuk ke dalam tahun perkenanan Tuhan. Kenapa? Dunia anggap bodoh, percaya deh, percaya bahwa kalau saudara coba ngomongin kepada dunia anggap saudara bodoh. Either dia apatis atau dia dengerin saudara just for the sake of polite. Ya tahun ini perkenanan Tuhan, ya kita mengalami
segala sesuatu yang mungkin kelihatan mustahil, tapi kalau Tuhan berkenan, penyakit itu juga akan disembuhkan. Masalah kita kalau Tuhan berkenan. Dia nggak ngerti juga enggak. Kenapa? Manusia dunia cuma bisa memahami secara rohani. Ingat tubuh jiwa roh saudara, ingat roh saudara, dengar baik-baik. Roh saudara adalah satu ruang. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Adalah satu ruang. Roh saudara adalah satu ruang. Di mana ruang ini saudara harusnya di dalam roh saudara, saudara membiarkan roh Tuhan berbicara. Ini tahun perkenanan Tuhan, harusnya berbicara di sini. Tapi saudara yang ada, saya nggak bilang saudara di tempat ini. Beberapa di antara saudara mungkin, saya harap jangan semua, tapi sering kali di antara kita, roh kita isinya bukan buat roh berbicara, isinya barang rongsokan yang lain, stressful, kekhawatiran, ketakutan, sama seperti garasi mobil. Saudara di sini punya garasi mobil semuanya? Rumah saudara punya garasi? Apa isi garasi saudara? Yang benar. Saudara punya garasi mobil di sini? Tujuan garasi mobil dibuat oleh developer rumah saudara. Ya. Tujuan garasi mobil itu dikosongin untuk isinya garasi rumah saudara isinya kalau rumah baru mungkin isinya masih mobil ya. Coba tunggu setahun, 2 tahun ya, mulai sofa nggak kepake, nah susah nih mobil, taruh dulu di garasi mobil ya. Kemudian ada kartu, taruh juga. Termasuk saya yang ngomong saudaraku. Termasuk nih saya bukannya bilang saudara-saudara, termasuk saya. Dulu awalnya saya pengen garasi mobil, sekarang enggak. Parkirnya mendingan di luar, dalamnya isinya barang-barang yang nggak kepake. Benar saudara? Sama seperti roh saya, roh saya. Sama seperti roh saudara. Saya nggak tahu di Hongkong ada garasi. Nggak ada, tanah terlalu mahal. Flat nggak ada garasinya Pak. Garasi semua di bawah ya. Nggak ada garasi juga di bawah Pak. Tapi garasi tahu ya Pak. Dia dari Indonesia pasti tahu ya Pak. Nah, roh isinya saudara kasih Tuhan harusnya pemahaman tentang apa yang Tuhan mau sampaikan. Tahun ini tahun perkenanan Tuhan. Katakan amin. Tapi Rasul seringkali orang Kristen tidak diisi tentang visinya Tuhan. Isinya ketakutan, stressful, kekhawatiran, masalah ekonomi, penyakit, saudara sakit, anak gue begini, masa depan, masukin semuanya ke dalam roh. Sehingga roh banyak orang Kristen mati, tidak bisa memahami. Itulah sebabnya waktu bilang ini tahun perkenanan Tuhan. Iya. Oke, ikutin aja. Tapi saudara dan saya harus tahu, tahun ini tahun perkenanan Tuhan. Amin. Bongkar semuanya kekhawatiran, buang. Semua waktu Tuhan berkenan. Nanti kita lihat di dalam roh. Nanti saudara tenang aja, tenang saudara, sabar. Supaya saudara pada nanti harus mengalami itu tahun perkenanan Tuhan. Ya, bongkar dulu semuanya supaya saudara mengerti apa itu tahun perkenanan Tuhan. Ruth datang ke tempat itu cuma buat mencari perkenanan Tuhan, bukan orang yang punya kredibilitas, bukan orang punya hak buat nyabutin. Nanti ya, sampai sini ya, tidak boleh dia nyambut, dia foreigner, dia orang asing dikatakan, tidak boleh nyambut. Dia cuma mau ngumpulin sedikit-sedikit ya, berapa banyak sih ya tuh. Saya mau tanya, kalau panen, hasil yang dipanen sama hasil yang jatuh, banyak yang mana? Yang dipanen udah pasti, yang jatuh mah ya kalau dikasih. Ya kalau boleh, dia cuma nyari kemurahan hati. Nah kita masuk sama seperti Ruth ini sekarang. Kita masuk tahun perkenanan Tuhan. Awalnya cuma cari perkenanan Tuhan dulu. Yang penting kita cari adalah perkenanan Tuhan dulu. Katakan amin. Nah orang yang masuk tahun perkenanan Tuhan, lukanya nggak kayak saudara. Saya bingung saudara. Harusnya sukacita saudara. Wah, yang tadinya rasanya nggak mungkin, tahun perkenanan Tuhan aku mengalami sesuatu ajaib. Amin saudara. Apa pas sekarang baru awal kita belum mengerti, tapi akhirnya saudara sukacita. Amin. Ruth masuk ke dalam keadaan di mana dia mau mencari favor. Next, bukan Ruth 2 ayat 10. Haleluya. Ruth 2 ayat 10. Ya, lihat ya. Orang dunia nggak ngerti waktu kita cerita tentang Ruth. Nggak ngerti kenapa dia nggak
Gak masuk akal apa hubungannya Ruth sama Favor.